Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di siang ini masih semangat ya, walaupun kita siang-siang gini, mejeh-mejehna jam tunuh, tapi harus tetap semangat ya, mantap. Ya, untuk hari ini seperti biasa, Bapak, sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu, boleh dipimpin oleh KM Riki, silahkan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, untuk absennya nanti Bapak akan absen di tengah-tengah ya, sambil membagi kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini, yaitu tentang evaluasi dan review produk web. Ya, dalam mata pelajaran multimedia interaktif pertemuan ke-7. Untuk PPT-nya sendiri Bapak lupa bikinnya, jadi Bapak tulis di board saja ya, nanti Bapak tulis di sini. Nah, yang akan Bapak sampaikan hari ini yaitu evaluasi dan juga review produk web. Ya, sebelumnya ada yang tahu nggak perbedaan antara evaluasi dan juga review? Pak, izin menjawab Pak. Ya, boleh, silahkan Ilman. Kalau evaluasi mah kegiatan buat ngoreksi, kalau review mah untuk menilai Pak sifatnya Pak. Ya, betul sekali ya. Mungkin dari kata antonimnya gitu ya, antonimnya betul. Dalam secara bahasa antonimnya, ya kurang lebih seperti itu gitu ya. Ungkapan yang cukup benar dari Ilman, terima kasih. Nah, kembali akan Bapak paparkan di sini untuk pengertian evaluasi produk web. Untuk pengertian evaluasi produk web sendiri, evaluasi produk web adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program multimedia interaktif. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas sebuah website. Nah, selanjutnya, kalau tadi evaluasi ya di sini, untuk selanjutnya yaitu review. Apa itu review? Review produk web adalah ulasan singkat berdasarkan detail analisis dan fakta terkait multimedia interaktif atau website yang bermanfaat untuk diri sendiri, pemilik barang atau jasa, dan juga masyarakat umum. Jadi, dalam kegiatan reviewnya sendiri itu diinformasikan oleh pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya sedikit Bapak kembali mengulas tentang kelebihan dan juga kekurangan, karena kelebihan dan kekurangan dari sebuah produk multimedia interaktif itu menjadi salah satu aspek untuk melakukan sebuah evaluasi dan juga review dalam sebuah produk multimedia interaktif. Nah, apa saja? Nah, di sini dalam lingkup pembelajaran, kelebihan multimedia interaktif yang pertama bisa mendorong siswa belajar secara mandiri. Yang kedua, membantu siswa meningkatkan pemahaman materi. Yang ketiga, dapat mengatasi berbagai gaya belajar seperti visual dan auditori. Yang keempat, bahan belajar lebih menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kelima, membantu dan mendorong guru dalam menjelaskan hal-hal yang sulit digambarkan. Di sini ya, nanti ditampil ya anak-anak, kelihatan ya? Ya, nanti kelihatan ya. Ajaib ini papannya. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan multimedia interaktif. Di sini kekurangannya yang tadi kelebihan. Kemudian selanjutnya yaitu kekurangan multimedia interaktif. Yang pertama, kekurangannya itu biaya relatif mahal untuk tahap awal. Kemudian yang selanjutnya itu kemampuan SDM dalam penggunaan multimedia ini masih perlu ditingkatkan, karena ada sebagian yang masih gaptek gitu ya dalam penggunaan sebuah teknologi. Ya, mungkin itu tadi terkait dengan yang nomor satu gitu ya. Kendalanya itu dari biayanya gitu ya. Yang selanjutnya apa saja sih itu aspek yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi sebuah multimedia interaktif. Nah, di sini yang harus diperhatikan ketika kita akan mengevaluasi sebuah produk multimedia interaktif, yang pertama yaitu general appearance. Nah, apa itu general appearance? Dalam tahap evaluasi general appearance ini secara umum kita harus
melihat tampilan dari website mulai dari desain, tata letak, serta kemudahan navigasi. Yang selanjutnya yaitu browser compatibility. Jadi website yang bagus harusnya sudah dicoba di semua kemungkinan browser yang digunakan gitu ya. Kemudian selanjutnya purpose atau proporsi. Nah contohnya kita ingin membuat sebuah website timnas sepak bola yang isinya gitu ya. Nah tentu saja dalam pembuatan dalam proporsi pembuatan timnas itu disesuaikan misalnya dengan warnanya tentunya dengan corak merah putih dan lain sebagainya yang berhubungan dengan timnas Indonesia. Itu dalam proporsi harus dievaluasi. Yang selanjutnya yaitu outdoor. Outdoor, apakah pengelola situs dikenal dengan mudah atau tidak? Kemudian untuk mendapatkan informasi tentang pengelola atau pembuat situs itu menjadi salah satu faktor utama dalam evaluasi web. Yang selanjutnya yaitu link validation. Nah, semua link yang ada harus dapat dikunjungi dengan website, baik link internal, sebuah halaman atau anchor, link antar halaman hingga link yang berhubungan dengan website orang lain. Itu harus valid linknya gitu ya. Yang selanjutnya atau yang terakhir dalam aspek pengevaluasian yaitu stability atau stabilitas juga menjadi faktor utama juga dalam evaluasi sebuah website. Keamanan, kekuatan server dan juga model pemrogramannya itu harus dievaluasi dan juga diperhatikan. Baik, yang selanjutnya aspek dalam mereview sebuah desain multimedia interaktif. Aspek review multimedia interaktif. Aspek yang pertama yaitu konten. Jadi dalam mereview sebuah konten ini kita harus memperhatikan apakah fokus konten yang dihasilkan, kemudian apakah setiap konten mempunyai judul dan penulisan dapat identifikasi dengan dan lain-lain. Nah, aspek yang selanjutnya review yaitu credibility atau kredibel. Yang kita analisis seperti otoritasnya, juga bagaimana domain extension-nya. Yang selanjutnya yaitu mereview copyright. Jadi ketika ada tulisan atau konten diupdate, bagaimana copyright-nya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, itu harus dianalisa. Dan yang selanjutnya yaitu continuity atau berkelanjutan. Yang harus kita perhatikan dalam mereview berkelanjutan ini, maksudnya website akan terus dirawat dan diupdate, apakah mudah mendapatkan informasi ketika ada perubahan atau website tersebut hanya diciptakan sekali untuk selamanya. Nah, biasanya yang seperti itu produk-produk tugas mahasiswa gitu ya. Nah, yang selanjutnya censorship atau sensor. Contoh analisa yang dilakukan dalam review ini seperti apakah ada pembatasan untuk institusi dikaitan dengan visi dan misi, kemudian juga apakah ada privasi terhadap data pengunjung yang masuk. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian yang tiganya lagi yaitu konektivitas, kemudian comparability, dan juga konteks. Nah, itu saja mungkin ya beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika kalian melakukan sebuah evaluasi dan juga review produk website. Nah, dan sekarang tugasnya pasti sudah ketebak dong ya. Ya, betul, hari ini kita akan dibagi kelompok dulu. Kalian akan dibagi kelompok dalam dua kelompok besar. Yang satu harus melakukan evaluasi dan yang satunya lagi melakukan sebuah review produk multimedia interaktif. Nah, ini Bapak sudah buatkan kelompoknya ya, ini dia, sambil Bapak absen. Untuk kelompok evaluasi, Adisti Wulandari hadir? Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Devin hadir? Izin, Sudah Pak, hadir katanya, ya? Pak. Oh, izin. Oh, baik. Coach Ilman Nurdin hadir? Hadir. Hadir ya, siap, mantap, let's go. Tipnya hadir? Baik, untuk selanjutnya yaitu kelompok review. Untuk kelompok review ini sudah Bapak bagi
siapa saja anggotanya. Yang pertama Silmi Fitriani, hadir. Hadir, Pak. Putri Wardatul Puada, hadir. Hadir, Pak. Diana Pala, hadir. Dan yang terakhir Riki Ramadan. Hadir Pak. Baik ya. Nah itu tadi untuk kelompoknya, dan untuk websitenya sendiri itu bebas kalian mau website apa saja ya. Yang penting semua aspeknya tercantum pada evaluasi dan juga review tersampaikan. Oke. Baik, silahkan selamat bekerja. Bapak tunggu sampai sekarang. Ya sudah beres ya. Silahkan Bapak tunjuk kelompok review dulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bapak mau sama Silmi dan juga Riki Ramadan yang menyampaikan. Silahkan untuk kelompok review. Baik Pak, izin menyampaikan dari kelompok kami melakukan evaluasi terhadap website Pemkab Kabupaten Pidi Provinsi Aceh. Nah, dari tampilan website Pemkab itu terdapat banyak kelebihan dan juga kekurangannya. Di antaranya yang pertama, untuk halaman depannya mudah dimengerti dan juga dipahami. Jadi untuk halaman depan webnya sangat baik, kata-katanya pun mudah dimengerti dan juga dipahami. Lalu yang kedua, memiliki banner ucapan selamat datang. Namun salah satu kekurangan web ini adalah tidak memiliki ucapan selamat datang pada homepage websitenya. Yang ketiga, desain halaman muka atau interface-nya saya rasa sudah bagus. Lalu yang keempat ada huruf terangnya. Nah, untuk hurufnya pun sudah sangat bagus sesuai dengan template websitenya, di mana hurufnya mudah ketika dibaca. Yang kelima ada desain layout. Nah, untuk tata letak sendiri sudah bagus. Nah, di mana sangat teratur dalam meletakkan menu-menu, dan untuk desain template-nya juga udah sesuai. Dan yang keenam terdapat widget. Nah, di halaman menu website-nya juga terhadap widget yang sangat keren, di mana widgetnya ini dapat mengeluarkan suara tentang program Pemkab Pidi itu sendiri, Pak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Silmi, cukup sangat jelas sekali reviewnya, sangat mendetail. Selanjutnya boleh disimpulkan oleh Riki Ramadan, silahkan. Ya Pak, baik Pak. Dari hasil analisis website pemerintah Kabupaten Pidi, dapat disimpulkan secara umum website tersebut sudah menggunakan prinsip desain interface secara baik. Terlihat saya merasa nyaman ketika melakukan analisis pada website tersebut. Desain yang sederhana namun tampak elegan membuat user tidak merasa bosan dalam berinteraksi dengan website ini. Meskipun website tersebut hampir mendekati sempurna, namun terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki demi menunjang website yang sempurna. Seperti tidak ada pelayanan publik secara online sih Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Riki atas penyampaiannya dari kelompok review, sudah cukup jelas ya. Baik, untuk hari ini sepertinya waktunya sudah habis ya anak-anak untuk kelompok evaluasi. Yang selanjutnya sepertinya disampaikan minggu depan saja ya. Tapi hasil diskusinya dikumpulkan sekarang, oke? Sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Dengan mengadakan kerja kelompok seperti ini diharapkan bisa menambah kekompakan kalian dan semangat kalian untuk belajar dan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, nuhun pisan, Pak. Terima kasih, Pak.